Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan lagi kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang ibu rumah tangga, seorang akhir zaman, yang mana beliau ini saya bimbing kerohaniannya jarak jauh. Beliau seringkali bermimpi tentang tingkatan-tingkatan spiritualnya yang semakin lama semakin naik, semakin baik. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang menjelaskan mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik, kabar gembira datangnya dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Beliau menganjurkan jika bermimpi baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceritakanlah. Dan di dalil yang lain, ceritakanlah kepada orang yang dicintai. Maksudnya adalah menceritakan kepada orang yang tidak memiliki hati yang iri dengki. Tapi karena beliau ini menimba ilmu, maka beliau menceritakan kepada saya, ingin tahu apa takwilnya atau makna mimpinya. Oleh karena itu, Anda yang sekarang di dalam perjalanan suluk menuju kedekatan kepada Allah, yang hendak wusul atau mengenal Allah, maka kisah ini sangat penting untuk disimak sampai selesai. Karena kalau Anda melakukan suluk tapi tidak pernah mendapat pemberitahuan rapor-rapor spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana Anda bisa mengukur hasil ikhtiar Anda itu sampai di mana sekarang? Maka kisah nyata ini perlu ditonton dan dijadikan pelajaran. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani seorang ibu rumah tangga yang sudah beberapa bulan yang lalu menceritakan banyak sekali mimpi-mimpi tentang spiritual yang dialaminya. Dan di dalam perkenalan kami berdua, sembari saya bagikan ilmu-ilmu tentang ma'rifatullah, akhirnya sedikit demi sedikit terbuka, terperangah, terkejut, terheran-heran. Ternyata seperti itu. Hal itu tidak pernah diketahui oleh saudari kita itu. Maka ini hasil pencapaian beliau yang terbaru. Karena mimpi yang dialami ini baru saja terjadi. Seingat saya 2 hari yang lalu. Beliau menceritakan kepada saya mimpi melihat kunci. Kuncinya besar, warna putih. Lalu apa takwil mimpinya atau makna mimpinya? Mimpinya terlihat sepele, tapi maknanya tidak sepele. Ini sesuatu yang besar. Perlu diketahui saudara-saudariku, di dalam syariat Islam, mimpi adalah salah satu yang diatur di dalam syariat agama kita, yaitu Islam. Diatur dalam hal merespon mimpinya, dan juga diatur bagi siapa yang boleh mentakwilkan atau memaknai mimpi. Cara merespon mimpi ada 2. Yang pertama, tidak perlu ditakwil karena petunjuk dari Allah itu akan terjadi sebagaimana visual mimpinya, seperti mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang Anda bisa baca pada surat Al-Fat ayat 27. Allah ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu adalah akan menjadi kenyataan, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Yang kedua, merespon mimpi dengan mentakwil, karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang mengandung makna tersirat. Seperti contoh
mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, yang bermimpi 11 bintang, rembulan, dan matahari yang semuanya sujud kepada beliau. Mengenai takwilnya, Anda bisa baca pada surat Yusuf ayat 100. Seperti itu cara merespon mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mimpi dari pikiran seseorang ketika terjaga, mimpi dari setan yang menyedihkan, itu cara responnya adalah diabaikan karena tidak memiliki makna. Lalu tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakwilkan mimpi. Karena ilmu takwil mimpi itu tidak didapat dari membaca buku, melainkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari ilmu laduni. Ilmu yang didapat dari Allah tidak didapat dari belajar. Hal itu Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Selain beliau, Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pandai mentakwilkan mimpi. Kisah mimpi banyak sekali yang dialami Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, Anda bisa cari di situ. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai mimpi yang dialami saudari kita, itu tergolong mimpi yang mengandung makna tersirat. Jadi perlu ditakwil. Kunci besar warna putih. Kita ketahui kunci itu sebagai alat membuka pintu. Tapi di sini kunci besar. Dari simbol besarnya itu kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kunci itu bukanlah sembarang kunci untuk membuka pintu seperti pada umumnya. Tapi ini adalah kunci pembuka gerbang ilmu. Ya. Karena apa? Terkait dengan mimpi sebelumnya. Bahwa saudari kita itu diberikan mimpi anak bayi yang memiliki kacamata besarnya itu hampir menutup wajahnya. Hal itu tidak normal, mengandung makna tersirat. Anda bisa baca, bisa ditonton di video sebelumnya. Ya, saya mentakwilkan itu adalah benih musyahadah. Beliau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala samudra penyaksian dengan mata hati. Jadi kunci besar itu adalah kunci gerbang keilmuan. Berkaitan dengan kedudukan beliau yang sudah saya tahu insya Allah menuju ke sana. Cuman tidak bisa saya buka. Sedangkan warna putih di mimpi itu adalah simbol kebaikan. Nah, jadi mentakwilkan mimpi itu ada korelasinya dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau misalkan warna hitam itu seperti Allah firmankan orang kafir nanti matinya wajahnya menghitam, muram. Nah, kalau misalkan warna putih seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 107, Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, benang merahnya adalah warna putih adalah simbol kebaikan. Begitu juga di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah pakaian warna putih karena pakaian tersebut lebih bersih dan paling baik. Jadi, simbol warna putih itu menandakan kebaikan. Sedangkan kunci besar tadi itu adalah kunci pembuka gerbang ilmu yang menuju kebaikan. Apa itu? Ya, kita mengingat sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, surga itu adalah orang-orang yang wajahnya bercahaya, putih bercahaya. Dan untuk memasuki surga, maka orang itu harus berilmu yang kemudian mengamalkan ilmu itu. Tentunya
ilmu agama, bukan ilmu keduniawian. Semoga kisah mimpi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.